nggak jelas ya, masih di Indonesia. Nanti tanggal 7 Februari katanya melarikan dirinya. Escape lagi. Kalau pertama escape-nya bersama saya, sekarang escape-nya saya nggak tahu sama siapa. Jadi apa yang harus dilakukannya ya, dia memang harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau dia benar-benar bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti beri dia kerendahan hati, Tuhan pasti beri dia keberanian untuk mengaku di depan publik. Nah, itu ciri-ciri kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh, teman-teman ya. Karena Tuhan itu sendiri berkata, jika kamu mengaku dosamu, aku adalah setia dan adil. Perhatikan, itu janjinya Allah. Aku akan melepaskan kamu dari dosamu dan menyucikan kamu dari segala kesalahanmu. Tetapi kalau dia memang tidak sungguh-sungguh, maka dia akan hanya lip service. Tidak bakal dia mau mengakui. Kenapa? Karena gengsi, karena malu, takut kehilangan donasi, kehilangan popularitas, dan penggemarnya itu mau dikecoh. Itu aja. Makanya saya menjadi oposisi supaya penggemarnya yang mungkin beberapa orang bisa tersadarkan bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Teman-teman kalau ketemu pendeta di gereja tapi disembari dia naik mimbar memberitakan Injil lalu turun dia ke sana kemari nggak jelas bahkan melakukan LGBTQ, apakah kamu jadi jemaat diam saja? Ya, seperti itu ya. Pasti ada rasa tidak terima, tidak suka, tidak nyaman. Jadi dia memang harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia diberi keberanian, dia diberi kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ngeri ya teman-teman, ngeri dan ngeri sekali. Baru kemarin kita mendengarkan dari Pastor Sarah yang membongkar skandal percabulan yang dilakukan oleh apologet atau pendebat Kristen, di mana ternyata banyak sekali orang-orang yang tersandung kasus VC selangkangan yang dilakukan oleh Polycardos. Ada nama Arjuna, bahkan nama CP yang menjadi kebanggaan para Polycardos itu ikut terseret ternyata teman-teman. Ternyata ikut terlibat di dalam percabulan tersebut. Ngeri ya. Jadi memang kalau kita lihat kelakuan mereka ini sangat mengerikan teman-teman. Di satu sisi pagi siang malam ngomong tentang firman Tuhan, tapi di satu kelakuannya yaitu cabul, ya, kelakuannya nggak benar, dan itulah kelakuan dari junjungan para laskar Polycardos. Itulah kenapa saya sebut Polycardos. Dan saya yakin ya, yang mereka lakukan bukan ajaran Kristen. Sekali lagi, bukan ajaran Kristen, tapi ajaran setan. Polycardos ini sedang melakukan ajaran setan. Jadi jangan kita general, jangan kita katakan semua, oh itu Kristen begini, enggak lah. Ya kita bukan seperti mereka. Jangan seperti Polycardos, yang setiap ada oknum yang KTP-nya Islam melakukan hal nggak benar, ya, dikatakan bahwa oh, itu ajaran agamanya, bla bla bla. Kita nggak seperti mereka. Tunjukkanlah bahwa kita berbeda dari para Polycardos ini. Ajaran Islam tidak seperti mereka. Ya, jangan sampai. Dan bagi teman-teman yang belum tonton, silakan ditonton video kita sebelumnya. Yang Pastor Sarah membongkar skandal percabulan para pendebat Kristen ya. Ini 1 hari yang lalu saya post. Kalian silakan cek videonya. Ya, ini videonya dengan thumbnail yang ini. Oke. Dan kali ini kita akan membahas tentang Lina Wijaya yang membongkar tentang pendebat Kristen yang terkena HIV. Dan ternyata HIV tersebut berasal dari hubungan lagi bete. Ngeri ya teman-teman. Jadi dia kena HIV itu bukan karena nggak sengaja luka, terus kena luka atau kena darah dari orang yang terkena HIV, ataupun gara-gara minuman, atau karena suntik gitu ya, enggak. Tapi dia terkena karena hubungan lagi bete. Ya. Hubungan LGBT. Ngeri teman-teman. Jadi ini seperti yang sudah disampaikan oleh pendeta Mel Atok, bahwa dia bersyukur Indonesia ini mayoritas muslim. Kalau nggak kacau balau. Ya, kacau balau. Karena memang ajaran sebelah ini nggak sanggup untuk menangkalnya. Nggak sanggup teman-teman. Ngeri ya. Dan di sini kita bisa lihat lah, bahwa Lina Wijaya mungkin sudah tidak tahan melihat kemunafikan yang terjadi. Ngomong firman Tuhan tapi kelakuan cabul, kelakuan nggak benar kan begitu. Jadi mau nggak mau dia bongkar ini semua karena udah nggak tahan melihat teman-temannya ini yang munafik sekali ya, sangat munafik. Jadi dia bongkar semua. Dan bagaimana Lina Wijaya membongkar
percabulan yang terjadi di sebelah? Mari kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Seperti itu ada, teman-teman. Melarikan diri di luar negeri, tapi tidak jelas ya, masih di Indonesia. Nanti tanggal 7 Februari katanya melarikan dirinya. Escape lagi. Kalau pertama escape-nya bersama saya, sekarang escape-nya saya tidak tahu sama siapa. Jadi apa yang harus dilakukannya ya, dia memang harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau dia benar-benar bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti beri dia kerendahan hati, Tuhan pasti beri dia keberanian untuk mengaku di depan publik. Nah, itu ciri-ciri kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh, teman-teman ya. Karena Tuhan itu sendiri berkata, jika kamu mengaku dosamu, aku adalah setia dan adil. Perhatikan, itu janjinya Allah. Aku akan melepaskan kamu dari dosamu dan menyucikan kamu dari segala kesalahanmu. Tetapi kalau dia memang tidak sungguh-sungguh, maka dia akan hanya lip service. Tidak bakal dia mau mengakui. Kenapa? Karena gengsi, karena malu, takut kehilangan donasi, kehilangan popularitas, dan penggemarnya itu mau dikecoh. Itu aja. Makanya saya menjadi oposisi supaya penggemarnya yang mungkin beberapa orang bisa tersadarkan bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Teman-teman kalau ketemu pendeta di gereja tapi disembari dia naik mimbar memberitakan Injil lalu turun dia ke sana kemari nggak jelas bahkan melakukan LGBTQ, apakah kamu jadi jemaat diam saja? Ya, seperti itu ya. Pasti ada rasa tidak terima, tidak suka, tidak nyaman. Jadi dia memang harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia diberi keberanian, dia diberi kerendahan hati, ya. Makanya saya kasih comparing itu si Freddie Mercury. Freddie Mercury itu bukan Kristen, teman-teman. Tapi ketika dia benar-benar sungguh-sungguh ingin bertobat, mengakui kesalahannya, pelanggarannya dengan gaya hidupnya sebagai hombreng, bermain-main dengan nafsa, Freddie Mercury kemudian mendapat label sebagai pengidap HIV/AIDS kala itu. Dia mengambil keputusan untuk berani jujur kepada dirinya dan kepada dunia. Jujur kepada diri apa? Ya, aku salah ternyata. Lalu jujur kepada orang tua, kepada dunia, kepada grup bandnya. Ya, aku selama ini menarik diri karena apa? Karena hobi ini dan aku salah. Ya, terlihat baik-baik saja, ternyata di belakang itu luar biasa liarnya. Nah, ketika Freddie Mercury mengambil keputusan seperti itu, ring satu dalam hal ini adalah keluarga itu open. Jadi keluarga yang sehat, keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan justru ya. Ini kita berbicara keluarga Freddie Mercury itu bukan keluarga yang percaya ya. Kita lihat bagaimana keluarga yang tidak percaya ini saja mengerti. Jadi kalau keluarga itu sehat, bukan keluarga yang rusak ya, bukan keluarga yang sakit. Dia begitu dia tahu, dia akan mengambil bagian untuk meluruskan, menyelesaikan, bukan menutup-nutupi sehingga orang yang memberitahu itu harus dimusuhi. Kita musuhi, kita laporkan, kita hina dia, kita balas. Kita ketawa dulu untuk keluarga yang seperti ini ya. Lihat, belajar dari Freddie Mercury. Ring satu keluarganya menerima. Ring 2 grup band Queen. Wah, itu menerima semua member, semua manajerialnya semua merangkul ya. Jadi itu tidak sesuatu kehinaan, tetapi ketika jiwa besar, kerendahan hati, mau mengakui ya, itu jelas bahwa dia memang sungguh-sungguh bertobat, dia sungguh-sungguh menyesali. Itu tolak ukurnya sebenarnya teman-temannya. Karena kalau cuma sekedar lip, aku udah bertobat loh, lalu nggak ada seorang pun yang 24 jam hidup bersama dia, betul? Betul. Iya, tidak ada orang yang 24 jam hidup bersama dengan dia. Lawang dia aja sekarang sejak pulang dari luar negeri, tidak mau saya tahu dia ada di mana. Karena apa? Karena pengen bebas, teman-teman. Kalau di rumah saya kan ada aturan, hari Minggu harus ke gereja, nanti ada doa syafaat, kalau nggak pagi, malam. Wah, itu kan mengganggu. Kalau kita hidup liar, misalnya malam sampai subuh, terserah mau ngapain, ya toh? Lalu pagi bangun siang, nggak bisa apa-apa. Nah itu, terus hari Minggu, ibadah jam 7.30 kepagian, jam 9.30 baru bangun, lalu sore sudah lupa. Itu yang kayak gitu, model kayak gitu. Itu mau memberitakan Injil, itu mau jadi apologet. Nah, itu yang harusnya dia bertanggung jawab. Sekali lagi, jikalau dia benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, dia pasti diberi oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan itu keberanian untuk mengaku kepada publik dan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan berarti kita hina, enggak. Sekali lagi contoh Freddie Mercury. Nah, apakah ketika Freddie Mercury mengumumkan, ya, lalu dia kehilangan karya-karyanya? Tidak. Sampai hari ini karyanya tuh menjadi legend. Sangat melegenda, teman-teman ya. Lalu apakah juga dia kehilangan harta benda? Enggak. Ya, royalti sampai hari ini bahkan disumbangkan untuk AIDS anak-anak ya. Pengidap AIDS anak-anak sedunia.
Kalau saya tidak salah itu yayasan didirikan untuk Freddie Mercury, didedikasikan untuk Freddie Mercury. Artinya tetap ada karya indah yang ditinggalkan. Jadi warisannya itu lama, teman-teman, langgeng. Daripada kamu putar sana putar sini, berlindung di sana, mencari pembenaran sini, menghasut di situ, nggak bisa. Sekali lagi, Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat pakai tanda seru, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ketika kamu sembari berapologet, sembari kamu menipu orang, sembari kamu berapologet, sembari kamu membohongi keluarga, kamu sejatinya sedang mempermainkan Allah. Saya lanjutkan, sebab apa yang ditabur itulah yang dituai. Jadi kalau kamu menabur hal-hal yang mempermainkan Allah, dan saat ini kamu menuai hal-hal yang menghinakan kamu, tekanan, itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal. Tinggal kembali kepada wahyu. Apakah kamu sesuai dengan apa yang tertulis dalam wahyu? Di wahyu dikatakan, barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, dia akan kutegur dan kuhajar. Perhatikan, teguran dan hajaran itu dilakukan di muka bumi ini. Karena itu relakanlah hatimu. Jadi sekali lagi, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, ada kerendahan hati, ada keberanian, sehingga dia merelakan hatinya ditegur, dihajar. Apa bentuk tegurannya, apa bentuk hajarannya? Ditinggalkan dari 1000 penggemar, tinggal 800, 200 meninggalkan dia. Tidak masalah, itulah teguran hajaran. Dari 800 orang, 200 menghina, menghujat. Itu teguran hajaran. Alkitab kembali mencatat, barang siapa tidak mau pikul salib, aku nggak mau ditegur, aku nggak mau dihajar. Tidak layak mengikut aku, kata Yesus Kristus. Karena itu pikulah salibmu, ya. Milikilah kerendahan hati, milikilah kejujuran, ya, seperti itu. Jadi dorongan dari dalam dirimu seperti Freddie Mercury itu, dengan kesadaran penuh, dia setelah mendapatkan vonis dari dokter, dia mulai merenung. Berarti dokter mengatakan umurku tinggal sekian. Nah, kalau umurku tinggal sekian, apa yang harus aku kerjakan untuk dunia sehingga aku bisa dikenang, sehingga aku bisa bermanfaat? Nomor 1, Freddie Mercury yang tidak kenal Yesus Kristus aja mau mengambil bagian untuk berani jujur. Lalu pertanyaannya nih, si apologet tiap hari teriak Tuhan, berani jujur nggak? Teman-teman harusnya mikir di situ, berani jujur nggak seperti Freddie Mercury, orang yang di luar kebenaran saja berani jujur, lalu orang yang setiap hari teriak Yesus, teriak Injil, teriak kebenaran, itu berani jujur nggak? Saya tanya lagi. Ya, jadi kalau ukurnya itu jelas, kalau dia memang sungguh-sungguh bertobat. Sebab apa? Sebab penggemar Freddie Mercury itu nggak semuanya tidur bersama atau hidup bersama dengan Freddie Mercury. Tapi mereka butuh kepastian, mereka butuh proof, atau mereka butuh proof, bukan butuh bukti, ya. Butuh bukti. Makanya itulah Freddie Mercury berani. Ada malu, ada gengsi, ada takut, ada. Saya yakin waktu itu Freddie Mercury juga bergumul. Tetapi ketika dokter itu memperkatakan kondisi yang sesungguhnya dan rentang batas waktu dia bisa bertahan, dia justru terpacu. Wah, berarti di sisa-sisa waktu yang ada nih mesti yang terbaik dong. Nah, itu kalau orang benar-benar sehat, ya. Orang-orang benar-benar waras, benar-benar sehat, dan benar-benar bertobat. Lalu ring 1 itu dukung. Dukung kemana? Dukung untuk dia benar-benar go public, menceritakan apa adanya. Bukan malah disembunyikan. Ini keluarga juga keluarga nggak sehat, ya, kalau berusaha menyembunyikan. Jadi kita tuh realistis saja. Kalau memang ada anggota keluarga kita salah, terus dia mendapatkan upahnya, ya kita harusnya bisa legowo, orang Jawa bilang, terima bahwa itu sebuah konsekuensi. Lalu Freddie Mercury itu meninggal untuk anak-anak, dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan album-album yang sampai detik ini royaltinya nggak baik. Lalu apakah dosanya itu hilang? Tidak, sejarah tetap mencatat semua kesalahan itu. Tetapi semua kesalahan itu, sekarang siapa yang nggak suka dengar lagunya si Queen, ya, Bohemian Rhapsody itu, ya. Kepada keluarga, kepada dunia, bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, lalu berakibat fatal. Harusnya itu yang dipakai. Jika Freddie Mercury saja tidak percaya kepada Yesus Kristus, bisa melakukan hal yang baik dan benar, menutup segala kesalahan dan Teman, aku mau cuman membacakan, tolong hubungi Mak Lina, ya, karena kalau dijelaskan pun juga percuma. Jadi ada yang katakan gila lah, ada yang
menjijikkan segala. Gimana itu belum ngerti. Saya ngerti itu sampai budek telinga saya diteleponin ada apa. Lebih baik tanya sendiri. Tetapi teman-teman harus ngerti ya. Apa yang aku nggak belain Mak Lina nggak loh ya. Masalah saya nggak ada untungnya. Apa yang di statement Mak Lina netral banyak dan itu tidak mengkondisikan respon saya. Puji Tuhan. Beberapa hari ini itu istilahnya harus menyelamatkan. Kalian termehek-mehek. Akhirnya apa? Kita tepuk tangan. Itu sebenarnya nggak seneng aku kan gitu. Iya, Mak. Kesalahan satu orang yang dibongkar itu menyelamatkan 9 orang. Betul. Tapi kesalahan satu orang yang ditutupi itu merusak 10 orang. Ya. Jadi 10, satu kesalahan dibongkar itu 9 orang selamat, teman-teman. Orang yang berbuat salah itu harus ditegur di depan orang banyak. Firman yang berkata, bukan Lina Wijaya. Ya itu saja, saya sebelum turun saya ingatkan teman-teman ya, teman-teman seiman, apologet juga kalian harus lebih wise ya untuk improve ke orangnya sendiri seperti itu. Jadi begitu aja, gitu aja Mak Lina, makasih ya. Ya, sama-sama. God bless you, bro. Thank you ya, God bless. Orang nggak tahu rasanya durian kayak apa, teriak. Oh, durian itu begini begitu. Orang yang nggak tahu orang ini di dunia nyata teriak begini. Saya tinggal ketawa loh. Yang jelas saya nggak akan mundur sampai tuntas. Oh, haleluya. Ya, silakan. Ya, shalom. Ya, shalom. Masalah cerita ini udah saya cari tahu juga sih, tapi saya tidak. Saya berusaha untuk netral. Tapi kalau menurut penilaian saya, Bu, memang keduanya salah. Ibu ada salah, dia ada salah. Tapi gini ya, Bu ya. Yang kita dunia apologet ini, Bu, kita tidak di dalam dunia apologet ini menyangkut banyak umat, Bu. Pribadi ya, saya tidak ingin mengatasnamakan apologet teman-teman yang lain. Saya pribadi ingin minta ke Ibu, ya sudahlah Bu, jangan dibahas lagi. Tanggung jawab apa ya, apologet itu bukan sekedar pemberitaan, Bu, tapi menyangkut banyak umat. Tuh, Bu. Memang Ibu, narasi Ibu itu masalah membongkar ke apa namanya? Kalau nggak paham nggak usah ini, Bro. Kalau memang netral, Saya netral paham, saja. Bu. Kalau orang yang Iya. netral itu biasanya no comment. Iya, saya paham. Masalahnya gini loh, Bu, yang intinya saya ingin jagalah bagaimana yang banyak umat ini gitu loh. Jangan Justru kita kalau menjaga, tadi membawa. saya sudah sampaikan ya, ada 10 orang. Jadi kalau satu ini menjadi duri dalam daging, tidak kita ceritakan, maka 10-10-nya ini akan rusak, ya, akan tercemar. Tapi kalau ada 10 orang, ini satu orang duri dalam daging, dan kita tahu itu akan mencemari, lalu kita katakan kebenarannya, maka itu artinya kita menyelamatkan yang 9 orang ini. Itu analogi. Benar, Bu, tapi lihat permasalahannya, Bu. Tidak semua permasalahan itu bisa disamaratakan dengan layak. Lalu itu, kalau Bu. Anda pilih-pilih permasalahan, Anda akan ketemu. Jangan debat saya. Silakan, kalau orang yang memang netral dia no comment. Saya orang netral, tapi saya berpendirian ya. Saya kalau berdiri pendirian di Anda, atas banyak silakan umat. pendirian Anda Enggak, itu saya dilakukan berdiri dalam kehidupan pribadi gini, Anda. Bu. Jadi jangan Gini, debat Bu, saya saya. berdiri di atas banyak umat gitu, Bu. Ya, siapa? Bukan. Siapa yang mengutus kamu? Ya, siapa yang mengutus kamu saya tidak tahu.
Tapi saya berbicara tentang kesaksian pribadi kehidupan saya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkan, mengatur, atau menuntut tentang kesaksian pribadi yang saya alami. Nah, kalau kamu merasa diutus, mana buktinya kamu diutus? Siapa yang mengutus? Kan kamu datang ujuk-ujuk ke saya. Nih, saya bawa surat yang ditandatanganin, saya diutus. Nah, itu lain lagi ya. Ngomongnya netral, tapi berpendapatnya kemana-kemana. Ayo dong. Ya. Konsisten dengan ucapan. Kalau netral berarti no comment. Ya. Tapi kalau sudah komennya mengarah ke kiri ke kanan, itu bukan netral. Tahu nggak arti netral? Ya kalau sudah nggak tahu arti netral, ya udah nggak usah ngomong. Ya teman-teman ya. Lebih baik bertanya firman kalau nggak ngerti apa-apa. Aku nggak ngerti firman, aku tanya ini aja daripada aku nggak ngerti apa-apa tapi sok mau tahu gitu. Ya selamat siang. Selamat siang. Mak, suaraku lancar nggak, Mak? Lancar Jaya. Ya. Aku netral, Mak. Nih netralnya Putri. Kau udah netral. Ya, Ya. Saya seperti tadi malam, saya respect dan membuka, saya dengarkan sampai tuntas. Saya tidak setuju dengan Malina. Oh ya silakan, apanya yang tidak setuju. Nah saya lebih menghargai orang yang seperti itu, to the point. Saya setuju dengan Malina. Oh kayak terima kasih. Daripada saya netral tapi saya punya Ya tadi sempat juga ada yang ngomong gitu. Ya ada yang ngomong waktu tadi di komalnya siapa ya, saya lupa ya. Saya mengatakan begini. Setiap orang memiliki keputusan, setiap orang memiliki hak, ya. Ya iya dong, keputusan saya terus kenapa harus diganggu-gugat? Ini nggak sampai ngajak ribut karo aku apa gimana nih ya? Lagi ngomong dipotong, lagi ngomong ini ngajak gelut sampai nih gimana, ya. Ya seorang memiliki cara, memiliki keputusan, ya dalam menyampaikan segala sesuatu, ya. Jadi itu biarkan. Ya, dia akan bertanggung jawab atas keputusannya itu sendiri. Apalagi kalau berjadinal apologet bukan dunia anak-anak kecil lagi. Ya tadi ada yang mengatakan itu biarkan gitu loh. Jika Anda tidak setuju, ya silakan Anda tidak setuju. Tetapi tidak setuju, apakah Anda bertemu langsung, apakah Anda mengalami langsung, apakah Anda mengetahui kasusnya langsung. Kalau saya minimal sudah mengetahui apakah sudah ada teguran, sudah sesuai firman Tuhan, sudah panggil 4 mata, kurang kuat tambah lagi, kurang kuat, sampaikan kepada jemaat, itu jelas. Yes, sampaikan pada jemaat. Itu. Nah, kalau berbeda benar salah, ya jangan kita tolok ukur benar salah itu menurut persepsi tanggapan kita. Kalau sudah mekanisme dijalankan, urusan benar salah ya kita serahkan kepada yang di atas, yang di atas apa Mak? Cicak di plafon cicak. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Orang mempersilahkan saya silahkan, boleh-boleh saja kan gitu. Itu pendapat Anda. Apakah saya terpengaruh? No, ya itu pendapat Anda. Tetapi kalau mulai mempersalahkan, menghakimi cara pendapat orang, yaitu yang kurang bijak. Biarkan dia bertanggung jawab menurut keputusannya masing-masing. Begitu Mak kalau saya. Thank you bro. Jadi yang mau pro silahkan, yang mau kontra silahkan, yang mau netral silahkan. Sekali lagi semuanya itu tidak akan mengkondisikan respon saya. Banyaknya pro langsung baju saya ini longgar, hidung saya kebang kepis. Banyaknya kontra langsung saya menangis termehe-mehe. Enggak ya. Saya melakukan apa yang sudah saya ukur dan berdasarkan Alkitab sudah saya kaji. Silakan teman-teman yang terima atau tidak terima, no problem. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bu Lina. Ya, namamu ini siapa sebenarnya? Bang Juma. Mana bisa kau Bang Juma? Ini masih mencerita... bagus sih Zulkiflinya betul-betul datang ke sini komen. Bu Lina Wijaya, aku mau komen. Nah, masih karuan. Kamu jangan itulah pakai nama orang. Nggak boleh lah orang Kristen pakai nama orang. Emang Bang Juma itu namanya Zulkifli kan bukan? Benar nggak? Selamu asli. Nama dia kan. Itu kan dia Juma itu kan kepanjangan dari Zulkifli M Abbas. Iya, sama makanya karena itu kan kepanjangan. Kamu harus tahu itu nama dia loh, itu kepanjangan loh. Semua Juma Zulkifli kan.
Ya sudah, kamu turun aja. Saya tidak suka orang Kristen penipu, pembohong. Nama aja kamu Kok bohongin orang penipu? baik. Nama saya Juma, bukan Oh, benar Juma. Bodoh amat lah. Orang kayak gitu mah. Tadi malam ada ibu-ibu naik, ditanya baik-baik, namamu siapa? Nama akunnya itu Yesus. Ya pakai nama akun aja, kurang ajar nggak? Masa saya mau bicara dengan Yesus? Orang Kristen tuh tunjukkan lah orang Kristen, nggak perlu nipu-nipu pakai nama orang. Kamu bilang namamu Udin pun belum tentu saya mau lihat KTP-mu bener Udin atau enggak. Tapi setidaknya jangan gitu. Setahu saya Juma itu kepanjangan dari Zulkifli M. Abbas. Jadi singkatannya Juma. Jadi jangan teman-teman begitu. Contoh kayak Mikana. Mikana itu singkatan nama dia loh. Itu memang nama dia disingkat. Ya. Jadi jangan teman-teman begitu. Fotonya soalnya juga menampilkan foto tadi, mah. Makanya jangan menipu orang ya, seperti itu. Orang Kristen kok sukanya nipu, gimana sih? Saya nggak respect ya dengan teman-teman Kristen yang suka pakai mukanya fake ya, tipuan, pakai muka orang, namanya juga fake, pakai nama orang. Saya nggak respect loh. Biarpun kamu Kristen seiman, saya nggak respect. Ya, kecuali yang satu, Mak, Service Sota itu bukan nama orang tapi nama bengkel. Itu nama bengkelnya, Mak. Itu nama perusahaannya, nama perusahaannya. Ownernya Wahyu Ilahi. Oke ya teman-teman ya. Terus kalau sudah mau akun mau nama itu ya nggak apa-apa saja. Tapi kalau saya panggil namamu siapa, ya kamu sebutlah. Namaku Wira, namaku Mika, namaku ini. Ya, nama akunmu nggak perlu saya suruh ganti. Tapi setidaknya ada itikat baik untuk ngobrol itu enak. Ya silakan Andrea. Salam, Mak. Shalom, apa nak? Minta jajan. Abang baik. Berapa perlu jajan? Oh ya, besok dia hari Minggu ke gereja, teman-teman. Kamu harus belajar. Dengar Andreas, kamu sudah harus belajar kolekte memberi kepada gereja, oke? Ya, enggak, Mak, ini ternyata teologinya tadi loh. Astaga. Untung aja saya keburu ini. Enggak yang STUJK itu. Enggak, Mak tanya dulu, Dikirain kamu sudah hari terbiasa Minggu. belum ibadah memberi kolekte? 5.000. Ya, Bang Baik, jangan bikin malu. Ya, orang uangnya juga pas-pasan, Mak. Udah nanti Mak kirim ya buat besok ke gereja ibadah ya. Ya. Aduh, Bang Effendi udah jalan belum, Mak? Apanya? Ada ngabarin ke Emak nggak? Udah. Tenang aja, udah. Oh, berarti Ya udah udah kesini. kata Bang Wahyu. Udah janjian sama Pak. Enggak, Kak Ece, enggak, saya enggak bisa bilang saya ambil semua. Saya tuh dimasukin gitu loh. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi memang ada beberapa clue yang disampaikan oleh Lina Wijaya mengenai orang tersebut. Dan di video sebelumnya, teman-teman sudah dengar juga kesaksian, penuturan dari Ica yang juga mengetahui orang tersebut. Jadi orang tersebut yang kena HIV ini dibawa oleh Lina Wijaya ke tempat Ica menginap. Dan Ica shock, Ica terkejut. Sejak saat itu Ica memutuskan untuk nggak berhubungan lagi dengan Mak Lina ini. Jadi Lina Wijaya ini kelewatan. Nolongin orang, tapi kok diomongin. Mau nolongin orang, tapi kok ujung-ujungnya ditinggalkan. Ini ada kepala nggak ada ekor. Walaupun Lina Wijaya bilang, ya ini gara-gara nanti dia tanggal 7 Februari mau kabur. Orang ini mau kabur dengan orang lain. Bisa jadi karena Lina Wijaya merasa, loh, kabur pertama sama saya, curhatnya sama saya, begitu udah dapat duit, sekarang pergi sendiri. Karena dibilang clue-nya itu orang ini baru pulang dari luar negeri. Karena kita tahu Lina ini punya punya pengalaman yang kurang bagus juga, di mana dulu Mikana dapat 40 juta, dia hanya jadi bagi 800.000 dan dia marah. Ya dia katakan dia cuma dikasih 800.000, dia capek-capek setiap hari ikut saat si Mikana live, ya saat Mikana kowar-kowar nggak jelas, dia membantu membackup. Tapi waktu Mikana dapat 40 juta dari donatur, dia cuma dikasih 800.000. Nggak adil loh. Itu baru bicara dari satu donatur, belum dari donatur yang lain. Kita tahu Mikana ini salah satu
sosok Polycarpus yang dikagumi, Polycarpus yang diidolakan oleh Laskar Polycarpus. 2023, ya, 2000 tahun 2023, Mikana adalah Polycarpus nomor 1. Nggak ada lawan. Nomor 1. Jadi kalau satu donatur ngasih 40 juta, yang lain saya nggak tahu ngasih berapa ya. Bisa jadi ngasih 5, 10, pokoknya ditotalin lumayan lah. Tapi dia cuma kasih Mak Lina 800.000. Itulah yang membuat Mak Lina ngamuk. Ya, Mak Lina ngamuk sekali. Dan dari situ mungkin dia sudah mulai nih. Ya, sudah mulai berpikir ini besok-besok anak didik saya. Ya, kalau ngasihnya sedikit, dia hajar gitu kan. Nah, dan kita tahulah. Ada beberapa clue yang disampaikan. Yang pertama adalah gender orang yang terkena HIV ini tidak jelas. Ya, gendernya nggak jelas. Cowok atau cewek nggak jelas. Terus pernah ditampung di rumah Lina Wijaya untuk waktu yang cukup lama. Tinggal bareng sama dia. Nah, kita tahulah siapa yang tinggal bareng sama dia ya. Dan munculnya itu di bulan 6 sama 7 tahun 2023. Jadi pendebat baru ini. Pendebat baru muncul, bukan senior. Nah, jadi dari clue-clue itu udah jelas lah. Tetapi kita nggak akan bahas siapa di sini. Yang kita bahas adalah bagaimana Lina Wijaya ini membongkar Polycarpus dan teman-teman Polycarpus yang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Bahkan si Cepot, si CP itu terdiam. Di awal-awal CP bilang, udahlah Mak Lina, jangan dibongkar lah, malu kita gini kan. Semua orang Kristen menyuruh Lina untuk diam. Tapi terakhir semua nggak berani. Ya, kenapa bisa nggak berani? Bisa jadi Lina Wijaya juga memegang nih. Memegang rahasia-rahasia si CP, si Haleluya, ya, Pak Bom-Bom, dan sebagainya. Bisa jadi rahasia mereka juga dipegang sama dia. Kalian nyerang-nyerang saya bongkar nih. Kasus-kasus kalian. Percabulan-percabulan yang kalian lakukan. Biar mampus kan gitu. Jadi memang Lina ini sekarang jadi sosok yang sangat menakutkan di kalangan sebelah. Karena dia membongkar-bongkar aib dari kekristenan. Ngeri ya. Sekali lagi saya katakan ini ngeri sekali. Dan ya ini bukan sampai di sini saja teman-teman. Ini benar-benar balasan dari Allah, ya. Balasan dari Allah atas segala perilaku-perilaku busuk yang mereka lakukan. Kita bisa lihat bagaimana mereka memfitnah apologet-apologet Muslim. Mereka katakan beginilah begitu, tiba-tiba mereka yang tersandung. Tiba-tiba kasus mereka yang terbongkar. Ya, tiba-tiba terbukti kan, yang cabul itu ternyata mereka. Yang nggak benar itu ternyata mereka. Ya, yang nggak benar itu mereka kok. Ngeri nih. Jadi memang Allah itu maha pembalas tipu daya. Dan sudah sangat sering lah kita lihat. Dulu saya juga sering ya. Difitnah, bahkan dikutuk ya. Didoakan untuk meninggal. Tiba-tiba yang meninggal, yang mendoakan. Saya mau dipersekusi. Ya. Ada Polycarpus yang ngirimi anak buahnya, dia bayar orang untuk datang ke rumah saya untuk mengancam saya. Tiba-tiba kita dengar bahwa dia yang kabur. Dia kabur, nginap di hotel karena takut. Ya, takut rumahnya diserang. Takut ya, gara-gara ada yang mencari dia. Itulah saya bilang Allah itu maha membalas. Jangan main-main kalian. Semoga kejadian-kejadian ini membuka mata para laskar Polycarpus bahwa yang kalian dukung ini bukan orang benar kok. Kalau mereka orang benar, nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin hal seperti ini menimpa mereka. Mereka ini hanya memikirkan uang. Mereka ini hanya menjual agama Kristen demi keuntungan mereka. Dan kalian korbannya. Kalian dibodoh-bodohi oleh mereka. Mereka tuh cuma pikirin perut mereka kok. Ya kalian lihatlah. Udah begitu banyak kejadian. Dan semoga dengan Lina Wijaya bernyanyi seperti ini, membuka mata kalian lah. Kalau udah seperti ini kalian nggak sadar juga, saya nggak tahu lagi bagaimana cara menyadarkan teman-teman sebelah ini. Kalau kalian mau jadi Kristen silahkan, jadilah Kristen yang baik. Tapi jangan jadi laskar Polycarpus. Jadi Kristen yang baik aja. Ya, jangan jadi laskar Polycarpus, ini yang bahaya. Kalian bisa lihatlah bagaimana mereka menzolimi, bagaimana mereka berencana jahat, tapi semua kembali kepada diri mereka. Semua rencana-rencana musuh mereka kembali. Itulah Polycarpus itu. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan bongkar-bongkar lagi ya. Ada lagi skandal berikutnya teman-teman. Udah percabulan VCS, ya ini kena HIV, dan ternyata yang kena HIV ini menularkan juga kepada yang lain, kan?
Udah mulai bunyi nih. Rupanya yang kena HIV nih melakukan hubungan badan dengan pendebat Kristen yang kecil, yang belum terkenal. Kalau yang kena pertama ini yang terkenal kan, dia nularkan ke yang lain lagi rupanya. Nanti kita akan bongkar semua ya. Terus ada lagi skandal terbaru lagi nih. Skandal terbaru lagi. Ya, kita akan bongkar lagi. Oke, dan bagi teman-teman, saya juga menghimbau dan meminta tolong bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli baju pendebat-pendebat. Ya, kita ada menjual merchandise pendebat. Ada gambar Bang Zuma, Bamtri, Al-Ayubi ya, dan juga HMC tentunya. Ada poloset HMC. Bagi teman-teman yang tertarik silakan dikunjungi toko kita di Tokopedia atau juga bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah. Ya, dengan membantu penjualan dari toko merchandise kami, kalian sudah membantu perjuangan kami juga. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, di 2024 fokus kita adalah membongkar-bongkar polikardus penipuan ini, dan juga fokus turun ke jalan untuk memastikan tidak ada lagi pemurtatan dengan cara-cara nggak benar yang dilakukan oleh polikardus. Ya, kita memang akan fokus di jalan. Mohon doanya, mohon supportnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.